Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Dharma Shanti dari Departemen Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran mengenai cara pemasangan AKDR. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Dharma Shanti. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah mendapatkan konseling mengenai pemasangan AKDR ya. Masih ada yang Ibu mau tanyakan mengenai? Tidak ada ya. Jadi saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin Ibu akan alami selama pemasangan AKDR nanti. Karena dalam proses pemasangan AKDR ini, alat AKDR itu akan saya masukkan ke dalam rahim Ibu. Nah, dalam proses itu barangkali Ibu akan merasakan sedikit kurang nyaman atau agak merasa sakit. Tapi saya akan berusaha melakukan seprofesional mungkin. Ada yang Ibu mau tanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, barangkali sebaiknya Ibu ke kamar mandi dulu untuk mengosongkan kandung kemih, ya. Kemudian bersihkan. Ya, silakan Ibu. Sementara pasien melakukan persiapan diri, kita akan melakukan persiapan alat dan bahan serta persiapan diri. Alat dan bahan yang kita butuhkan: handscoon steril, spekulum dalam berbagai ukuran yang sesuai, kemudian tampon tang, tenakulum gigi 1, sonde uterus, kom betadin, kasa, serta betadin. Jangan lupa yang harus kita persiapkan adalah AKDR-nya. Jangan lupa kita menyiapkan larutan klorin yang akan kita gunakan untuk merendam alat-alat yang sudah kita gunakan. Pada tindakan prapemasangan, kita akan mempersiapkan AKDR yang akan kita masukkan ke dalam rahim Ibu. Kita akan memasukkan lengan AKDR Cuprum T380A di dalam kemasan sterilnya. Jadi, ini akan kita masukkan masih di dalam kemasan. Pertama-tama, buka sebagian plastik penutupnya hingga kurang lebih sepertiga bagian, lalu lipat ke belakang. Seperti ini. Lalu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda non-steril lainnya. Letakkan kemasan pada bidang datar. Kemudian selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter hingga menyentuh pangkal lengan AKDR sehingga lengan akan melipat. Setelah itu, pastikan posisi cincin biru sejajar dengan lengan AKDR yang akan kita masukkan. Setelah memasukkan lengan AKDR, selanjutnya kita akan melakukan persiapan diri dengan menggunakan alat-alat perlindungan pencegahan infeksi. Jangan lupa kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, lalu menggunakan handscoon yang baru. Masukkan spekulum untuk melihat serviks. Ibu, permisi ya, saya masukkan alat dulu. Sampai kita dapat melihat serviks dengan jelas. Selanjutnya kita kunci. Bersihkan vagina dan serviks dengan menggunakan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Lalu kita akan memasang tenakulum gigi 1 cukup sampai takik pertama dengan hati-hati. Permisi Bu ya. Sekarang kita akan mengukur kedalaman
kedalaman rahim dengan menggunakan sonde. Teknik yang kita gunakan adalah dengan teknik no touch, yaitu tidak boleh menyentuh sama sekali daerah di sekitar vagina maupun spekulum. Kedalaman uterus yang kita dapatkan kurang lebih 7 cm. Ini akan kita sesuaikan dengan cincin biru pada AKDR. Kita akan menyesuaikan kedalaman uterus yang kita peroleh dari pengukuran sonde tadi dengan posisi cincin biru pada AKDR. Dari sini kita mendapatkan 7 cm, maka cincin birunya akan kita geser ke posisi 7 cm. Jadi, yang kita tekan adalah cincin biru dan yang kita gerakkan adalah tabung inserternya. Sekarang, posisi cincin biru sudah berada pada 7 cm. Harus diperhatikan posisi cincin biru sejajar dengan lengan AKDR. Buka seluruh plastik kemasan, lalu angkat AKDR dengan hati-hati. Jangan sampai pendorongnya terdorong. Lalu, perhatikan arah lengan AKDR dan cincin biru harus horizon. Kemudian kita masukkan AKDR ini ke dalam rahim hingga cincin biru menyentuh porsio. Kemudian, pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan dengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali hingga cincin biru menyentuh serviks, atau jika sudah terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting AKDR kurang lebih 3-4 cm di depan porsio. Gunting benang AKDR 3-4 cm di depan serviks. Keluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, periksa serviks dan jika ada perdarahan, tekan dengan menggunakan kasa selama kurang lebih 30 detik. Jika tidak ada, keluarkan spekulum dengan hati-hati, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%. Rendam semua alat yang sudah digunakan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi seperti kasa, betadin, serta sisa AKDR tadi kita buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya, celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin dan buka dalam keadaan terbalik. Kemudian kita mencuci tangan dengan air dan sabun secara 6 langkah. Pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan amati pasien selama 15 menit ke depan sebelum memperbolehkan pasien pulang. Ibu, jadi pemasangan AKDR-nya sudah selesai ya. Alhamdulillah tidak ada komplikasi apa-apa. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara memeriksa AKDR-nya, bahwa AKDR-nya Ibu itu tetap di posisi yang benar, yang tepat ya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat setelah selesai haid, Ibu bisa memeriksa sendiri
AKDR-nya Ibu itu dengan mencuci tangan sebelumnya, lalu memasukkan kedua jari tangannya Ibu, dua jari ke dalam jalan lahir, ke dalam liang senggama. Ibu bisa meraba ada benang. Kalau benangnya masih teraba, berarti Ibu bisa meyakinkan diri bahwa AKDR-nya berada di tempat. Ya. Kemudian jika Ibu merasakan ada efek samping, mungkin ada keluhan nyeri perut bawah misalnya, atau ada keluhan keputihan, Ibu bisa segera kembali ke klinik. Ya. Ibu bisa datang kapanpun ke klinik untuk mengontrol atau misalnya bila ada keluhan yang Ibu rasakan. Yang perlu saya ingatkan bahwa AKDR ini memiliki masa kerja sampai 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Tapi kapanpun misalnya Ibu berencana punya anak lagi, misalnya dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Ibu bisa saja untuk datang membuka AKDR yang Ibu pasang tadi. Barangkali Ibu sudah mengerti? Bisa Ibu ulang kembali? AKDR-nya bisa bertahan sampai 10 tahun, dan jika ingin punya anak dalam waktu 2 atau 3 tahun, bisa datang ke klinik untuk membukanya. Kalau misalnya cara pemeriksaannya Ibu sudah tahu? Pemeriksaannya terlebih dahulu cuci tangan, setelah itu memasukkan 2 jari di lubang vagina untuk meraba apakah benangnya teraba atau tidak. Oh iya, bagus Ibu ya. Jadi saya yakin Ibu sudah paham betul. Saat ini kalau tidak ada keluhan, berarti Ibu sudah boleh pulang ya. Oke. Selanjutnya kita akan melengkapi rekam medik untuk penggunaan sebagai sektor AKDR. Demikianlah materi keterampilan pemasangan AKDR. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.